Halo Reconverse, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada compact SUV dari produk Daihatsu. Nah, kita akan langsung singkat dalam video ini. Tentunya kita akan langsung singkat dari tampak paling belakang. Di sini terdapat dua buah baris, driver atau passenger di sini, dan kemudian baris keduanya adalah penumpangnya. Kalau kita perhatikan di sini di bagian belakang terdiri dari 3 buah headrest. 1, 2, 3. Artinya 3 orang penumpang masih akan terakomodasi dengan baik di belakang ini. Untuk daripada kursinya, bahannya memang di sini fabric. Kategorinya cukup empuk ya, sandarnya ini empuk, kemudian headrestnya pas lah ya, ini empuk nih kategorinya. Di bagian bawahnya di sini agak sedikit keras, jadi kategorinya ya pas lah ya, dengan aksen kayak model garis-garis Y seperti ini. Nah di sini juga terdapat 3 buah safety belt, artinya 3 titik. Di bagian sini, bagian kanan ini 3 titik safety belt, kemudian di bagian tengah juga terdiri dari 3 titik. Keren ya, yang disematkan di bagian sini nih. Penarikan daripada safety belt 3 titiknya. Nah, di kiri juga sama, 3 titik semuanya. Di samping itu, untuk kategori headroomnya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini pas lah ya. Kita akan coba dengan tinggi kami di 168 cm, masih menyisakan kurang lebih yaitu di angka 9 jari lagi. Nah, di sini juga tidak lupa disematkan ada pegangan tangan, dan ini sudah retract loh. Pegangan tangannya retract baik kanan maupun kirinya. Nah, ini juga pastinya menambah kesan compact SUV yang sekiranya itu bisa mengakomodasi secara baik penumpang depan maupun belakang. Dari belakang kategorinya sudah pas ya. Pegangan tangan ada, sudah retract, kursinya pas, tidak keras, tidak empuk, dan luas daripada legroomnya. Di sini kalau kita perhatikan ya, kurang lebih masih menyisakan di wow. Nah, kalau kita lihat ada sekitar 14 jari lagi. Enak banget ya, kaki juga pasti masuk di bagian bawah sini. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini memang kalau menurut kami ini kurang panjang sedikit daripada kursinya. Karena tinggi kami 168 masih ada sisa sedikit nih. Tapi tidak begitu yang pendek banget juga. Ya pas lah ya. Dan di sini seatback pocket kalau kita lihat ya, di bagian sini memang sayang tidak ada dari sisi belakang driver, tapi ada di bagian passenger seatback pocket. Nah, untuk di bagian tengah ini juga tidak dapat penempatan atau apa ya, penyimpanan atau pencasan juga tidak bisa ya. Charger juga nggak ada karena dia adalah tipe di XCVT, kecuali tipe di atasnya dia. Ini adalah tipe yang kalau menurut kami itu paling pas. Nah, di sini di bagian door trimnya, karena dia tipe XCVT juga tidak mendapatkan material soft touch sama sekali. Ini nggak ada nih. Keras semuanya. Dengan aksen di sini handle-nya warna chrome. Di sini ada satu buah cup holder, ada speaker. Ini kategorinya kokoh walaupun memang belum ada material soft touch. Semuanya di sini dengan aksen kalau kita lihat ya. Tuh, jadi kasar-kasar seperti ini. Untuk bukaan daripada pintu belakangnya kategorinya pas. Ya memang tidak terluas di kelasnya, ada yang lebih luas daripada ini ya. Nah, ini pintunya ini, nah ini lumayan keras nih. Jadi kalau di bagian belakang ini secara keseluruhan kategorinya kita duduk di sini enak, walaupun memang sandaran daripada kursinya ini fix, tidak bisa direbahkan maupun istilahnya lebih tegak lagi. Ini fix kursinya. Kalau untuk daripada bagasinya, di sini kategorinya cukup luas ya. Walaupun memang pastinya tidak akan terluas di kelasnya karena tidak akan dibuat sesempurna, seperfect mungkin ya untuk produk otomotif itu. Nah, di sini kategorinya cukup luas, ada jaring karbon ala khas Daihatsu pasti ada seperti ini. Dan di sini memang rata, dibuat rata lantai. Kalau ngangkat beban yang begitu berat ini pas langsung ditaruh di atas ini. Walaupun memang di bawahnya ini ada tempat ban serep. Jadi semua ada plus minusnya. Kalau rata seperti ini enak buat mengangkat beban berat, tapi tidak akan terakomodasi dengan baik. Misalkan benda panjang juga pasti akan santuk ya dengan kepala daripada bibir bagasi ini. Dan dia kecuali dibuka seperti ini baru dalam. Nah, ini untuk spare tire-nya pastinya adalah pelek kaleng. Pelek kaleng, semua toolkit berada di belakang sini. Ini ada bonus daripada Daihatsu buat nyuci mobil. Ini juga bisa buat istilahnya mengkit juga ada, semuanya ada di sini ya. Bonus banyak nih dari Daihatsu, segitiga pengaman juga ada. Nah, di bagian belakang ini tetap ada satu detail, yaitu ada lampu di bagian bagasinya. Ini lampunya warnanya kuning, masih halogen. Untuk pelipatan kursinya sangat mudah dengan adanya tuas di bagian ini, kanan maupun kiri. Langsung aja kita akan coba seperti ini ya. Nah, pelipatannya sangat mudah dan ini masuk dalam kategori rata lantai. Untuk pelipatannya di 60-40. Jadi kalau masih di sini ada 2 orang penumpang, ini masih bisa buat tempat barang. Ataupun demikian ketika Anda mau menggunakan kedua-duanya. Ini masih dalam kategori rata lantai. Dan ini juga bisa buat tidur ya. Nah, ini kategorinya cukup luas walaupun memang tidak terluas di kelasnya. Dari sisi driver kalau kita perhatikan ya, di sini akses untuk masuknya kategori cukup luas.
Ini kategorinya pas, tidak begitu tinggi juga. Dan dari door trimnya di sini kita bisa perhatikan. Untuk handle pintunya ini gede banget ya. Ini gede banget dengan aksen warna silver. Kemudian di sini ada sedikit balutan warna merah. Nah, ini semuanya masih materialnya keras semua dikarenakan dia adalah tipe X ya, XCVT, bukan tipe tertinggi daripada compact SUV yang kita bahas ini. Dan di sini juga kalau kita perhatikan ada handle-nya warna chrome setara dengan di bagian belakang. Power window auto sisi driver. Nah, ini sudah electric mirror dan auto retract. Kalau kita perhatikan di bagian sini ya, electric mirror dan auto retract. Di bawah juga terdapat 2 buah cup holder. Ini juga bisa buat tempat payung dan di sini ada 1 buah speaker yang cukup gede. Sama ya, aksen di sini materialnya keras semuanya dan ada sedikit balutan yang model kasar-kasar seperti ini. Di sini ada tweeter kecil nih di bagian sini. Nah, kemudian di bagian kursinya ini kalau kita perhatikan memang dia belum bisa naik turun. Naik turun belum ada, tapi yang pastinya reclining sudah bisa. Di sini juga disematkan tempat untuk membuka daripada pengisian fuel. Untuk tipe Matic, pastinya di sini kalau kita lihat ya, ada tempat alas kaki di bagian sini, walaupun belum ada footstep-nya. 2 buah karena dia Matic, dan di sini juga terdapat stability control. Kisi AC, dan ini juga nih, kisinya juga kisi AC di bagian ujungnya dibuat aksennya sama persis dengan handle pintu di sini. Ada aksen warna merah di belakangnya juga, ini sama persis ya. Secara garis besarnya ini memang cocok buat kalangan anak muda atau orang tua yang masih berjiwa muda juga sangat cocok di compact SUV ini. Untuk daripada instrumen clusternya, dia terdiri dari layar berupa digital. Nah, di sini ada kilometer di bagian kanan berupa digital gede, fuel gate di bagian bawah walaupun memang tidak full digital. Ada beberapa notifikasi yang terpisah daripada layar digitalnya. Nah, di bagian tengah ini kita bisa perhatikan ya, dan itu bisa kita akses menggunakan menu yang ada di steering switch sebelah sini. Nah, semuanya bisa kita atur di sini. Artinya banyak sekali fitur-fitur yang Anda bisa gunakan dengan menggunakan steering switch di sini. Secara garis besarnya aja kita akan bahas, yaitu instrumen clusternya sporty lah ya. Nah, di sini biasa untuk perwiperan, kemudian di sini untuk perlampuan di bagian depan, belakang semua di sini. Steering switch, kemudian di sini ada Bluetooth teleponnya juga berada di sebelah kiri. Nah, di sini ada logo Daihatsu yang sangat cukup besar dan di sini juga ada airbag, ini yang paling terpenting. Walaupun setirnya belum model flat button, tapi kategori tidak ketinggalan zaman sih ya. Unitnya kalau kita perhatikan di sini, yang paling terpenting dia sudah support dengan adanya Apple CarPlay dan Android Auto. Ini adalah standar mobil saat ini, inilah sudah ada harusnya ya. Kemudian di sini memang untuk head unitnya kategorinya tidak begitu gede, kalau menurut kami kurang lah ya, kurang gede, tapi yang penting fungsionalnya. Tombol AC di bagian tengah, kisi AC, kemudian di sini ada aksen warna silver, yang memang aksen ini kalau menurut kami kurang matching nih. Karena kan kalau kita perhatikan di sini ada kisi AC-nya juga dengan aksen warna merah. Handle-nya juga di sini aksen warna merah. Ini kalau dibuat aksen warna merah mungkin jauh lebih matching. Nah, kemudian turun ke bawah ada AC-nya. AC-nya di sini kalau kita lihat ya, AC-nya digital dengan tombolnya masih menggunakan tombol fisik. Ini bagus lah ya. Karena tidak semuanya touchscreen. Engine startup juga ada di sini. Kemudian di bagian bawah ada power outlet 12 volt, bisa untuk penyimpanan handphone. Transmisinya adalah Matic. Yang model di sini kalau kita lihat, kokoh ya, kokoh. Untuk konsol tengahnya juga kokoh banget. Dan ini aksen warna silver, tidak ada warna merah, kurang matching. Ini ada sedikit aksen kayak model Prisma. Untuk parking brake-nya masih manual, mechanical, dan di sini belum ada material soft touch. Ini masih keras sayang sekali ya. Karena memang dia kembali ke tipe X tadi, XCVT. Banyak sekali kalau kita lihat sini garis-garis tegas. Nah, di sini juga ada cup holder lagi, mendinginkan minuman Anda. Penyimpanan juga ada sini, penyimpanan tertutup, kategorinya pas, tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Konsol di bagian tengah di sini juga ada lubangnya. Jadi kalau kita lihat detail di sini ya, ini ada lubang di bagian konsol bagian tengah. Ini juga bisa naruh handphone sebenarnya. Nah, aksen merahnya baru ada di bagian sini. Nah, untuk kursinya ini kami rasakan memang kategorinya pas, tidak begitu istilahnya empuk banget juga enggak. Memeluk juga standar lah ya, tidak begitu memeluk banget, dan paha memang tidak begitu tertompang dengan baik juga. Artinya pelukan di paha nggak ada, tapi kalau di punggung masih lumayan lah. Untuk detail di bagian atas, pegangan tangan sudah retract, baik sisi passenger sudah retract ya, tapi sayangnya driver nggak ada pegangan tangan. Ya biasalah, driver pasti akan berpegangan kepada setir ini. Detail lain, sun visor-nya di sini sudah ada kacanya, baik sisi passenger maupun dari sisi driver. Nah, spion bagian tengah ini manual. Kalau silo tinggal dicetekkan. Ini jauh lebih bagus daripada yang fix. Dan di sini juga ada indikasi atau indikator ketika safety belt terpasang atau tidak nih. Nah, di sini ada lampu kabinnya. 2 buah lampu kabin yang model sudah pencetan terpisah, tapi sayang sekali masih bolam ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau LED tinggal diganti aja. Kalau dari tampak depan, ini kalau kita lihat ya, ini baru akan terlihat secara jelas, yaitu Rocky. Dimana Rocky ini kalau menurut kami adalah dia warna terbaru alias special color dari Rocky. Tipenya adalah XCVT.
Untuk daripada lampu depannya secara detail semuanya masih kategorinya juga sama, tidak ada perbedaan. Yang di sini pastinya sudah LED semuanya. Dan di sini untuk bagian lampu sennya di sini dibuat kayak aksen kayak seperti ini ya. Ini supaya pembiasan cahayanya jauh lebih baik ketimbang tidak ada model material seperti ini. Nah, untuk fog lampnya di sini masih halogen. Halogen di bagian bawah dengan warna kuning. Untuk bagian bawah ini special color ini semuanya warna hitam. Kalau sebelumnya dengan adanya aksen warna silver, saat ini hitam semuanya di bagian sini. Kecuali warna daripada logo Daihatsu-nya masih dengan aksen warna chrome. Di sini juga saat ini hitam, tidak ada aksen chrome lain selain daripada logo daripada di sini Daihatsu-nya. Kalau dari tampak samping kita bisa perhatikan di sini ya, special color ini kebanyakan adalah aksen warna hitamnya. Kita bisa lihat dan detailnya itu dari tampak atas. Di sini kita bisa perhatikan di bagian belakang ini ada aksen juga di sini warna hitam. Garis warna hitam di sini ini menambah kesan cakep ya. Coba kita lihat dari sisi ini nih. Tuh. Cakep ya, ada spoilernya, ada kayak model floating seperti ini ya. Ini warnanya sudah hitam juga. Ditambah lagi di sini sudah mendapatkan talang air yang keren banget. Nah, talang airnya juga tulisan Rocky-nya timbul, bukan yang masuk ke dalam. Dan di sini juga dua pilarnya sudah di blackout. Ditambah lagi untuk spionnya juga di blackout. Ada juga lampu sen di sini sudah LED, ditambah lagi juga di sini sudah di blackout pula di bagian pilar depan ini juga. Untuk bagian bawahnya kita bisa perhatikan juga di sini ini sudah dibuat yaitu warnanya hitam. Sebelumnya ada garis warna silver. Ditambah lagi untuk peleknya dari depan belakang semuanya saat ini single tone dengan ring yang sama, masih dengan ring di 16 inci. Single tone saat ini warnanya ada logo Daihatsu di bagian tengah, yang sebelumnya adalah warnanya dual tone. Tapi kalau menurut kami lebih cakep seperti ini ya. Tapi semuanya kembali kepada selera. Tapi sekali lagi kalau menurut kami lebih cakep warna hitam daripada peleknya, kemudian blackout pilarnya, dan blackout daripada spionnya. Nah, untuk pengereman di bagian depan juga pasti sudah cakram, walaupun kalau dari belakang itu sudah pasti tromol. Nah, ini pengereman belakang masih tromol. Tapi secara garis besarnya, untuk dari tampak samping, warna hitam ini perpaduan yang sangat pas. Blackout semuanya, pilar, spion, kemudian overfender, pelek, ini lebih cakep. Yang kami paling suka itu dari belakang tadi ya, tampak seperti ini nih. Tuh. Untuk dari tampak belakang, kalau kita perhatikan dengan tipe XCVT, di sini bisa kita lihat dari emblemnya, XCVT Dual VVT-i. Kemudian di bagian kanan ada Rocky. Nah, di sini untuk lampu mesinnya ini sampai di bagian sini ya. Ini sudah LED semuanya kecuali di lampu sen masih bolam dan lampu mundurnya masih bolam. Ini juga aksennya saat ini dengan warnanya adalah warna hitam semuanya kecuali logo Daihatsu-nya aja. Kalau mau hitam tinggal dihitamin sendiri. Nah, ini XCVT-nya sampai dengan di bagian ini nyala lampunya. Untuk high mount stop lamp-nya juga dapat di sini. High mount stop lamp sudah pasti LED. Untuk antenanya sudah shark fin antenanya. Dan di sini memang belum dapat defogger, tapi kaca filmnya sudah support dengan adanya si CPF1 Windows Film. Di sini ada wiper juga tetap terdapat juga ada, dan pastinya untuk pembukaan daripada pintu bagasi sudah elektrik ya. Ini sudah elektrik. Dan di sini untuk tempat platnya ini kategorinya cukup besar, ditambah lagi dengan adanya kamera mundur. Walaupun memang lampu daripada platnya masih warna kuning. Untuk mufflernya sudah terdapat cutting muffler di bagian kanan. Ditambah lagi di bagian belakang ini tetap terdapat sensor parkir 2 titik dibuat sewarna bodi. Dan di sini juga tetap terdapat reflektor yang lumayan cukup gede. Nah, mungkin cukup sekian bisa kita ulas singkat dari compact SUV milik daripada Daihatsu yaitu Rocky. Ini adalah tipe XCVT dan harganya bisa klik aja di deskripsi, dan bagi yang berminat silahkan klik aja di deskripsi, juga ada kontak dari marketing Astra Daihatsu Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sampai ketemu di waktu, salam Erga Group.